Perkenalkan, nama saya Cindy Magreta dengan NIM 11211038 dari jurusan manajemen untuk mengerjakan ujian akhir semester dalam mata kuliah berpikir kritis mengenai kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Dengan saya akan memberikan tanggapan ataupun komentar mengenai berita tersebut. Menurut pendapat saya, kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 diiringi dengan kebijakan pemerintah memberikan diskon listrik hingga 50% dan subsidi berupa beras 10 kilo. Mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan kebutuhan penerimaan negara dengan perlindungan sosial bagi masyarakat. Kebijakan ini dapat dianalisis melalui beberapa teori ekonomi dan implikasi praktis berdasarkan bukti-bukti yang konkret. Kenaikan PPN dan dampaknya. Secara teori, PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada konsumsi barang dan jasa. Kenaikan PPN menjadi 12% dapat menambah penerimaan negara yang penting untuk mendukung belanja publik, khususnya dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan maupun kesehatan. Berdasarkan teori, pengeluaran pemerintah dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi, terutama jika digunakan untuk sektor produktif. Namun, peningkatan tarif PPN berpotensi menimbulkan efek inflasi karena harga barang dan jasa akan naik. Teori elastisitas permintaan menunjukkan bahwa barang dengan permintaan yang inelastis, misalnya kebutuhan pokok, cenderung lebih terpengaruh oleh kenaikan PPN karena konsumen tidak memiliki alternatif untuk mengurangi konsumsi. Hal ini dapat membebani masyarakat berpenghasilan rendah yang proporsi pengeluarannya untuk konsumsi tinggi dibandingkan dengan kelompok berpenghasilan tinggi. Bukti empiris dari negara lain menunjukkan dampak yang serupa. Misalnya, kenaikan PPN di Jepang dari 8% menjadi 10% pada tahun 2019 menyebabkan perlambatan konsumsi rumah tangga selama beberapa bulan ini. Untuk mengantisipasi dampak negatif ini, pemerintah Jepang memberikan subsidi langsung kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang mirip dengan subsidi yang diumumkan oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya itu, di berita tersebut ada subsidi listrik maupun beras. Upaya mitigasi dampaknya, kebijakan memberikan diskon listrik hingga 50% dan subsidi beras 10 kilo merupakan bentuk transfer sosial yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif kenaikan PPN pada kelompok yang rentan. Pendekatan ini sesuai dengan teori redistribusi pendapatan, di mana pemerintah berupaya mengurangi ketimpangan melalui intervensi sosial. Dalam subsidi listrik, subsidi pada sektor energi, khususnya listrik, sangat penting karena listrik merupakan kebutuhan dasar. Dengan memberikan diskon hingga 50%, daya beli masyarakat dapat tetap terjaga. Berdasarkan data BPS, rata-rata pengeluaran rumah tangga di Indonesia sekitar 4-5% dialokasikan untuk listrik. Dengan subsidi ini, pengeluaran
pengeluaran rumah tangga untuk listrik dapat berkurang, sehingga dapat mengalihkan dana ke kebutuhan lain. Selanjutnya itu, di berita tersebut ada mengenai bantuan beras. Subsidi berupa beras 10 kilo berfungsi sebagai penyangga ketahanan pangan, di mana beras merupakan komoditas utama konsumsi masyarakat Indonesia. Dalam situasi di mana harga barang lain naik karena PPN, subsidi ini dapat memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap kebutuhan pokok tanpa terganggu oleh inflasi. Tantangan dalam implementasi kebijakan. Meskipun secara teori kebijakan ini tampak seimbang, ada tantangan besar dalam implementasinya. Yang pertama itu ada efektivitas distribusi subsidi. Pengalaman menunjukkan bahwa distribusi bantuan sosial seringkali menghadapi kendala seperti ketidaktepatan sasaran atau kebocoran anggaran. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang transparan dan terintegrasi untuk memastikan bahwa subsidi listrik dan beras benar-benar diterima oleh mereka yang berhak. Selanjutnya itu ada kapasitas fiskal pemerintah. Menambah subsidi di satu sisi dan meningkatkan tarif PPN di sisi lain memerlukan perhitungan fiskal yang cermat. Jika penerimaan PPN yang meningkat tidak cukup untuk menutupi biaya subsidi, maka resiko defisit anggaran dapat meningkat. Ini dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi makro dalam jangka panjang. Selanjutnya itu ada implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dari perspektif jangka panjang. Kebijakan ini memiliki potensi untuk menstimulasi ekonomi melalui dua jalur. Yang pertama itu ada peningkatan penerimaan negara. Dengan kenaikan PPN, pemerintah memiliki sumber daya yang lebih besar untuk mendanai pembangunan yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya itu ada dukungan terhadap konsumsi rumah tangga. Subsidi listrik dan beras dapat menjaga daya beli masyarakat sehingga konsumsi domestik tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga saat ini berkontribusi lebih dari 50% terhadap produk domestik bruto atau PDB di Indonesia. Namun, efek ini sangat bergantung pada keberhasilan implementasi kebijakan dan kemampuan pemerintah untuk memitigasi dampak negatif terhadap kelompok yang rentan. Jika kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN hanya diterapkan pada barang-barang mewah, maka pendekatan ini dapat dilihat sebagai kebijakan yang lebih progresif dibandingkan dengan kenaikan PPN secara umum. Kebijakan semacam ini memiliki berbagai implikasi, baik dari sisi ekonomi maupun sosial, yang dapat dianalisis melalui bukti-bukti yang ada. Dalam PPN barang mewah sebagai pajak progresif, menerapkan kenaikan PPN khusus pada barang-barang mewah mencerminkan prinsip pajak progresif, yaitu memungut pajak lebih tinggi dari kelompok masyarakat yang memiliki daya beli lebih besar.
Teori keadilan pajak atau equity teori mendukung kebijakan ini karena barang mewah merupakan barang elastis dengan permintaan yang cenderung berasal dari kelompok berpenghasilan tinggi. Contoh barang mewahnya meliputi mobil premium, perhiasan, pakaian bermerek, dan barang elektronik yang mahal. Karena konsumsi barang-barang ini biasanya bersifat opsional atau simbol status. Dampak kenaikan pajak terhadap kelompok rentan relatif kecil. Selanjutnya itu ada dampak ekonomi. Kenaikan PPN pada barang mewah dapat memberikan dampak yang berbeda pada beberapa aspek ekonomi. Yang pertama itu ada penerimaan pajak, di mana nilai barang mewah sangat tinggi meskipun volumenya kecil. Potensi penerimaan pajak dari kategori ini signifikan. Ini dapat membantu pemerintah mengumpulkan pendapatan tambahan tanpa membebani mayoritas masyarakat. Namun, keberhasilan ini bergantung pada kepatuhan pajak dan penghindaran pajak. Yang selanjutnya itu ada inflasi terbatas. Kenaikan PPN barang mewah tidak akan berdampak signifikan pada inflasi keseluruhan, karena kelompok pada inflasi keseluruhan barang ini bukan bagian dari konsumsi mayoritas masyarakat. Barang kebutuhan pokok yang lebih banyak dikonsumsi tetap tidak terpengaruh. Efek pada konsumsi barang mewah. Berdasarkan teori elastisitas, kenaikan harga barang mewah karena PPN yang lebih tinggi dapat menurunkan permintaan. Namun, untuk konsumsi kaya, permintaan barang mewah seringkali bersifat inelastis karena faktor gaya hidup dan status sosial. Selanjutnya itu ada aspek sosial dan politik. Kebijakan ini juga memiliki implikasi sosial yang positif. Menaikkan pajak hanya untuk barang-barang mewah dapat meningkatkan rasa keadilan di masyarakat karena kelompok masyarakat kaya berkontribusi lebih besar pada penerimaan negara. Ini juga dapat mengurangi resistensi publik terhadap kebijakan pajak baru. Namun, ada resiko bahwa produsen atau distributor barang mewah mungkin memindahkan operasi mereka ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Atau konsumen kaya memilih untuk membeli barang tersebut di luar negeri. Ini dikenal sebagai fenomena tax flight yang bisa mengurangi potensi penerimaan pajak. Dalam perspektif sosial, keadilan pajak, kenaikan tarif PPN untuk barang dan jasa mewah mencerminkan upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan pajak. Keadilan ini sejalan dengan prinsip redistribusi pendapatan, di mana kelompok masyarakat yang mampu membayar lebih banyak pajak diharapkan berkontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara. Ini juga sesuai dengan teori keadilan vertikal yang menyatakan bahwa individu dengan pendapatan lebih tinggi harus membayar proporsi
pajak yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berpenghasilan rendah. Dari sisi sosial, kebijakan ini juga dapat memberikan sinyal moral kepada masyarakat bahwa pemerintah serius dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Dengan mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi pada barang dan jasa yang bersifat konsumtif dan mewah, masyarakat dapat melihat adanya distribusi beban fiskal yang adil. Dalam perspektif fiskal, penerimaan negara, kenaikan tarif PPN pada barang dan jasa mewah memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan negara. Barang mewah, meskipun hanya dikonsumsi oleh sebagian kecil populasi, memiliki nilai transaksi yang sangat tinggi. Dengan menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12%, negara dapat memperoleh tambahan pendapatan yang signifikan. Sebagai contoh, data dari sektor otomotif menunjukkan bahwa mobil mewah dengan harga di atas 1 miliar menyumbang sebagian besar pendapatan dari pajak barang mewah. Demikian pula, sektor pariwisata premium dan layanan eksklusif lainnya adalah kontributor penting terhadap pendapatan pajak jasa. Kenaikan tarif ini akan memperkuat kemampuan fiskal pemerintah untuk membiayai program-program pembangunan, terutama di sektor infrastruktur, pendidikan, dan juga kesehatan. Potensi resiko dan tantangannya, meskipun memiliki manfaat signifikan, kebijakan ini juga menghadapi beberapa resiko dan tantangan yang perlu diantisipasi. Yang pertama itu ada penghindaran pajak. Kenaikan PPN dapat mendorong pelaku usaha atau konsumen untuk mencari cara menghindari pajak. Misalnya dengan melakukan pembelian barang mewah melalui jalur tidak resmi. Yang kedua itu ada penurunan daya saing. Di dalam pasar modal, barang dan jasa mewah Indonesia mungkin menghadapi tantangan daya saing jika pajaknya lebih tinggi dibandingkan di negara lain. Konsumen kelas atas mungkin memilih untuk membeli barang atau jasa menikmati layanan serupa di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Dampak pada industri mewah lokal. Industri barang mewah dalam negeri seperti pengrajin perhiasan, desainer mode, dan produsen lokal lainnya mungkin terdampak oleh penurunan permintaan. Pemerintah perlu memberikan insentif atau dukungan untuk memastikan bahwa industri-industri ini tetap bertahan. Dampak terhadap perilaku konsumen dan produsen. Kenaikan PPN pada barang dan jasa mewah tidak hanya memengaruhi penerimaan negara, tetapi juga membawa perubahan pada perilaku konsumen dan produsen. Analisis perilaku ini penting untuk memahami dinamika pasar yang mungkin terjadi. Dalam perilaku konsumen barang mewah umumnya berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Namun, respons mereka terhadap kenaikan harga
bisa berbeda-beda tergantung pada beberapa faktor. Dalam kebutuhan status sosial, konsumsi barang mewah seringkali terkait dengan kebutuhan menunjukkan status sosial. Dalam banyak kasus, konsumen tetap akan membeli barang mewah meskipun harga naik karena mereka menganggap barang tersebut sebagai simbol prestise. Substitusi beberapa konsumen mungkin mencari alternatif yang lebih murah atau merek yang tidak terkena kenaikan tarif atau PPN untuk tetap memenuhi kebutuhan mereka. Dalam pembelian di luar negeri, dengan globalisasi dan kemudahan akses ke pasar internasional, konsumen dapat memilih untuk membeli barang mewah di negara lain dengan tarif pajak yang lebih rendah, terutama untuk barang seperti perhiasan, elektronik, maupun kendaraan. Dalam perilaku produsen barang mewah di dalam negeri, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang menghasilkan produk premium seperti kerajinan tangan, kain tradisional, atau perhiasan lokal, dapat menghadapi tantangan dari kenaikan pajak ini. Adanya penurunan permintaan lokal. Jika konsumen dalam negeri menunda pembelian karena kenaikan harga, produsen mungkin harus mencari pasar baru, baik di dalam negeri maupun internasional. Dalam inovasi produk, produsen dapat memanfaatkan situasi ini untuk berinovasi, misalnya dengan menciptakan produk yang tetap berkualitas tinggi tetapi dengan biaya produksi yang lebih rendah sehingga harga jual tetap kompetitif. Dalam pengalihan pasar, produsen mungkin lebih fokus pada ekspor untuk menghindari dampak kenaikan PPN di pasar domestik. Untuk mendukung ini, pemerintah dapat memberikan insentif ekspor atau memfasilitasi promosi internasional. Selanjutnya itu implikasi terhadap industri barang dan jasa mewah. Industri barang dan jasa mewah memiliki karakteristik unik yang membuatnya lebih sensitif terhadap perubahan kebijakan pajak. Berikut ada beberapa implikasi spesifik pada sektor-sektor utama. Yang pertama itu otomotif mewah. Dalam industri otomotif premium seperti mobil sport dan mobil listrik premium, kemungkinan besar akan terdampak. Konsumen yang membeli mobil mewah umumnya mempertimbangkan harga total termasuk pajak, sehingga kenaikan PPN dapat membuat beberapa model menjadi kurang menarik. Namun, mobil dengan fitur teknologi atau efisiensi bahan bakar yang tinggi mungkin tetap diminati. Dalam perhiasan maupun barang seni, sektor perhiasan dan barang seni mewah
seperti lukisan maupun patung seringkali menjadi investasi bagi konsumen kaya. Kenaikan PPN dapat memengaruhi pasar ini, terutama untuk konsumen yang lebih insentif terhadap harga. Namun, barang seni yang memiliki nilai intrinsik yang tinggi, seperti karya seniman terkenal, biasanya kurang terpengaruh karena daya tarik kolektor. Selanjutnya itu pariwisata premium. Industri pariwisata mewah seperti penginapan di resort eksklusif atau paket perjalanan kelas atas mungkin menghadapi tantangan tambahan. Dengan kenaikan PPN, harga paket perjalanan akan meningkat, yang dapat memengaruhi daya saing pariwisata Indonesia di pasar modal. Untuk mengatasinya, perlu pelaku industri dapat meningkatkan kualitas layanan untuk memberikan nilai tambah yang melebihi kenaikan harga. Pada barang dan jasa yang terdampak bukan hanya otomotif, tetapi pesawat pribadi, kapal persiar, maupun properti mewah seperti rumah, apartemen, maupun ada produk makanan yang premium seperti daging premium seperti Wagyu maupun Kobe, ikan mahal seperti salmon premium, serta udang. Juga dalam jasa pendidikan dan kesehatan premium, layanan pendidikan dengan standar internasional berbiaya tinggi, dan layanan kesehatan medis kelas VIP. Tujuan kebijakan ini untuk meningkatkan penerimaan negara dengan menerapkan tarif pajak lebih tinggi pada konsumsi barang dan jasa mewah yang umumnya dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan keadilan fiskal dan membantu mengurangi ketimpangan sosial ekonomi. Kesimpulan yang didapat dari berita ini maupun dari kenaikan PPN menjadi 12% dalam barang-barang mewah, kesimpulannya kenaikan PPN pada barang dan jasa mewah menjadi 12% merupakan langkah strategis yang berpotensi besar untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani mayoritas masyarakat. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menciptakan keadilan pajak dan mendukung redistribusi pendapatan, meskipun ada resiko seperti penghindaran pajak atau penurunan daya saing. Langkah-langkah mitigasi yang tepat dapat mengurangi dampak negatif tersebut. Dalam jangka panjang, kebijakan ini dapat menjadi pilar penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, berkelanjutan, dan mendukung pembangunan nasional. Namun, untuk memastikan keberhasilan diperlukan strategi implementasi yang matang, termasuk pengawasan ketat, edukasi masyarakat, dan dukungan kepada produsen lokal. Dalam jangka panjang,
Kebijakan ini dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan catatan bahwa pemerintah harus terus memantau dan menyesuaikan kebijakan berdasarkan perkembangan pasar dan kebutuhan masyarakat. Sekian tanggapan atau komentar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.